Pernah kebayang nggak sih, di bawah kota kita yang super sibuk ini, sebenarnya ada dunia lain. Sebuah dunia rekayasa yang luar biasa, yang dibangun di perut bumi, dan menantang semua batas yang kita kira mungkin. Nah, ini nih pertanyaannya. Kalau kota udah makin sesak, mau bangun kemana lagi coba? Jawabannya ya ke bawah. Tapi gimana caranya ngegali lubang raksasa di tengah kota tanpa bikin semuanya amburadul? Coba deh, lihat skalanya. Ini bukan sekedar gali lubang biasa loh, ini tuh kayak operasi bedah presisi di jantung kota. Cuma beberapa meter dari gedung-gedung lain, bahkan dari jalur kereta yang masih aktif. Dan di atas permukaan, semuanya harus kelihatan normal-normal aja. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, kenapa sih kita harus repot-repot ngegali kayak gini? Jawabannya ada di sekitar kita setiap hari, stasiun kereta, parkiran bawah tanah, mal-mal, semua ini kan udah jadi urat nadi kota modern. Di kota-kota besar di mana tanah sejengkal aja harganya selangit ya, mau nggak mau bangun ke bawah jadi pilihan yang paling masuk akal, meskipun biayanya juga nggak murah. Dan kita nggak ngomongin galian yang cetek ya, ini kedalamannya bisa sampai 30 meter. Coba bayangin, itu setara gedung 7 lantai yang ditenggelamin ke tanah. Nah pertanyaannya, gimana caranya nahan jutaan ton tanah di sekelilingnya biar nggak longsor? Nah ini dia jawabannya. Gimana para insinyur bisa menaklukkan kekuatan alam yang dahsyat itu? Mereka membangun kerangka. Betul, sebuah kerangka di bawah tanah. Metodenya ini disebut braced excavation. Ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa di dunia konstruksi bawah tanah. Gampangnya bayangin aja kita membangun sangkar baja raksasa di dalam lubang galian buat nahan dindingnya supaya nggak ambruk. Nah, di sini kita bisa lihat blueprintnya. Gambar yang kiri itu potongan melintangnya, kayak kita lagi motong kue raksasa gitu. Terus yang kanan itu tampak dari atas. Kelihatan kan gimana balok-balok baja itu saling mengunci, menciptakan semacam jaring pengaman super kuat yang menopang seluruh galian. Yuk kita lihat lebih dekat lagi komponen-komponennya. Dinding penahan vertikan itu ibarat tulang punggungnya. Terus ada balok-balok horizontal yang namanya struts, sama balok penghubung yang disebut wells. Nah, mereka ini kerjanya kayak tulang rusuk. Tugasnya menyebar tekanan tanah, biar dindingnya nggak melengkung ke dalam. Prosesnya ini super sistematis, namanya metode bottom up. Jadi pertama mereka pasang dindingnya dulu. Terus gali sedikit, pasang lapisan penopang yang pertama. Gali lagi lebih dalam, pasang lagi lapisan kedua. Gitu terus, lapis demi lapis, sampai ke dasar galian. Nah, kalau udah beres, baru deh struktur permanennya dibangun dari bawah ke atas. Tentu aja, proses ini penuh risiko. Para insinyur ini harus berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang setiap saat bisa bikin proyek mereka gagal total. Dan ini nih, poin yang paling penting, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi sebelum alat berat pertama diturunkan, seluruh prosesnya, setiap galian, setiap balok yang dipasang, itu udah disimulasikan berulang-ulang di komputer. Tujuannya cuma satu, mencari potensi bencana di dunia digital sebelum itu beneran terjadi di lapangan. Ada dua musuh utama yang nggak kelihatan. Yang pertama, tekanan air dari bawah. Ini bahaya banget, bisa bikin dasar galian jadi kayak lumpur isap. Fenomena ini namanya sand boiling. Yang kedua, tekanan tanah dari samping, yang saking kuatnya bisa mendorong dasar galian sampai menggembung ke atas. Ini namanya basal heave. Dua-duanya kalau sampai terjadi, ya, bencana. Nah, di sini kita bisa lihat gimana para insinyur ngelawan resiko itu. Diagram-diagram ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi intinya sebenarnya sederhana. Mereka itu ngitung dengan super teliti, buat mastiin gaya yang menekan ke bawah itu lebih besar daripada gaya dari tanah di sekitarnya yang mendorong ke atas. Ini benar-benar pertarungan ilmu fisika, dan mereka harus menang. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan semua tekanan dan risiko itu, gimana kita bisa tahu kalau sistemnya benar-benar berfungsi di lapangan? Gimana kita tahu kalau semuanya aman? Jawabannya teknologi. Seluruh area proyek itu dipasangi sensor-sensor canggih. Ada yang mengukur kemiringan dinding dengan presisi sepersekian milimeter. Ada juga yang memantau tekanan air tanah non-stop. Ini tuh udah kayak sistem saraf digital yang ngasih tahu para insinyur soal kesehatan galian ini setiap detiknya. Data dari ribuan sensor tadi kemudian diolah jadi grafik kayak gini. Kelihatannya rumit, tapi coba kita bedah ya. Grafik di kiri itu nunjukin pergerakan dindingnya. Garis-garis itu ngasih tahu seberapa besar dindingnya melengkung di setiap tahapan galian. Nah, yang kanan itu nunjukin penurunan tanah di sekitar lokasi. Para insinyur terus-menerus membandingkan data aktual ini dengan prediksi di komputer mereka. Kalau garisnya cocok, berarti aman. Kalau mulai melenceng, wah itu alarm tanda bahaya. Jadi, setelah semua perencanaan yang matang, rekayasa yang rumit, dan pemantauan tanpa henti,
Apa sih hasil akhirnya? Hasilnya adalah sebuah keajaiban tersembunyi yang kita nikmati setiap hari. Stasiun MRT, basement parkir, mall bawah tanah. Semua ini dibangun dengan aman, tepat di bawah kaki kita. Sementara kehidupan di atasnya jalan terus kayak biasa. Seringkali kita bahkan nggak sadar ada proyek sebesar ini di bawah kita. Dan inovasinya nggak pernah berhenti loh. Sekarang para insinyur belajar dari arsitek zaman kuno. Coba lihat deh sistem penopang yang melingkar ini. Konsepnya sama kayak lengkungan di jembatan Romawi kuno. Bentuk melingkar itu secara alami jauh lebih kuat buat menahan tekanan. Ini ide yang jenius banget. Lebih kuat, tapi pakai lebih sedikit baja. Jadi lebih efisien. Desain-desain canggih kayak gini benar-benar membuka pintu ke masa depan. Dengan metode melingkar ini, para insinyur bisa menggali lebih dalam lagi dan membangun struktur bawah tanah yang jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangin sebelumnya. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Dunia di bawah kaki kita ini adalah lahan baru di perkotaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita bisa membangun ke bawah, tapi lebih ke keajaiban apa lagi yang bakal kita bangun di sana. Mungkin taman bawah tanah, atau jalan raya vertikal, siapa tahu. Yang pasti, masa depan itu sedang digali, tepat di bawah kita.